Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moyada Tira. Di sini saya akan mereview Jurnal Hukum Administrasi Negara mengenai asas dan norma hukum administrasi negara dalam pembuatan instrumen pemerintahan yang ditulis oleh Rinal Nurdiansa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Asas-asas dan norma-norma hukum administrasi negara dalam pembuatan keputusan pengertian keputusan menurut pasal 1 angka 3 UU nomor 5 tahun 1986 dan pasal 1 angka 9 UU nomor 5 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Mengacu pada rumusan pengertian tersebut, dapat ditarik unsur-unsur yuridis keputusan menurut hukum positif sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama ada suatu penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat dan tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Perbuatan keputusan tata usaha negara harus memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan keputusan ini mencangkup syarat material dan syarat formal. Syarat material terdiri dari organ pemerintahan yang berwenang, keputusan yang harus berwenang. Yang kedua, karena keputusan suatu pernyataan kehendak, maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis seperti penipuan, paksaan, atau suap, kesesatan. Dan yang ketiga ada keputusan harus berdasarkan suatu keadaan atau situasi tertentu. Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Syarat-syarat formal terdiri atas syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu. Lalu syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan harus diperhatikan. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.